Sosok wanita muda inspiratif ini berdiri tegak di tengah badai yang selalu menempa hidupnya. Kita itu malas mandiri, nggak harus berpangku tangan dengan laki-laki ataupun ibu atau bapak. Bahtera yang dia bangun dengan kebahagiaan tiba-tiba pudar menjadi butiran debu. Di luar sana itu orang yang broken home malahan ada di pinggir jalan, mabuk-mabukan. Akhir dari perjalanannya, dia bisa menemukan kunci keberhasilan. Karena sukses itu emang butuh capek. Kita yang harus berjuang keras untuk kehidupan kita. Siapakah dia? Yolan, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah ya, baru selesai tugas negara kemarin ikut lomba ya. Lomba apa ya, kalau tahu? Lomba biasa deh. Yang diadakan oleh Dinas Dispora ya kalau nggak salah ya. Juara nggak boleh tahu asli Kutai atau? Gimana ya? Lahirnya di Bontang, suku ibu itu Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya, kalau ayah tuh orang Sumatera, entah dari sisi mananya kurang tahu. Iya. Kalau untuk Kutai itu nenek dari ibu. Ini dari iya. Selain aktivitas wirausaha, ada aktivitas di mana? Jadi honorer. Oh, honorer. HL Di sekitar DPR. Iya. Kita main game biasa nih di segmen ini. Tebak satu kata yang Yolan ingat ya. Yang Yolan ingat kata apapun itu tapi yang baik-baik saja ya. Tujuan game ini supaya kita bisa menyatukan frekuensi kita nih, biar diskusi kita enak. Ya, biar nyambung. Ya, saling kenal. Ya, saling kenal benar. Patung Lembu Suwana. Cantik. Ya. Sungai Mahakam. Kesel makan. Bawang Dayak. Bawang timbal. Iya. Masker ya. Masker ya. Ketua Sahabat Pulau Indonesia, Chapter Kutai Kartanegara. Anwar. Traveling. Kutai Kartanegara. Usaha muda. Klinik WPM. Oke Yolan, terima kasih banyak sekali lagi. Oke Yolan, nih kita diskusi, kita cerita nih. Cerita dong Yolan, berbagi inspirasi. Yolan ini kan baru beberapa minggu ya sudah dinobatkan sebagai muda-mudi juara wirausaha muda ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kemarin ya. Beritanya tuh viral gitu kan, media lokal, media sampai ke nasional, sampai liputan 6 tuh saya lihat Yolan. Nah, juara 1. Dan Yolan melahirkan sebuah produk lokal gitu kan, produk lokal yang unik dan juga bermanfaat. Khusus kalau nggak salah saya baca itu dia produk Yolan adalah bergerak di bidang kosmetik ya. Nah, sebenarnya awal mula hadirnya produk ini bisa gak diceritakan Yolan? Gimana sih? Alhamdulillah untuk jadi juara tuh berkat kerja keras yang lama banget, bertahun-tahun. Untuk inspirasi itu kebetulan karena diri sendiri tuh dulu jerawatan parah, kusam parah, nggak terawat. Akhirnya buat masker itu beli tapi nggak ngaruh. Terus si ibu pacar itu sering buat jamu bawang tiwai. Akhirnya aku tuh orangnya penasaran banget gitu, nah ini nih selain jadi jamu ini buat apa sih, kira kok ke wajah itu. Nah setelah ibu Kak Eko bikin jamu buat diminum, terus jual kan buat diminum juga, karena aku tuh orangnya suka banget jualan, jadi apa-apa tuh dijual kalau emang udah suka. Setelah dijual, ada tuh teman dari Semarang order ke saya bawang tiwai yang bubuk. Nah itu buat uji sekolah mereka. Akhirnya dari bubuk itu, aku tuh sering ketemu dengan bubuk tiwai itu akhir hari-hari. Terus semakin penasaran, ini tuh bubuk halus banget, kayaknya ini bagus deh buat masker, tapi boleh nggak ya gitu kan. Setelah itu cari di Google, ternyata itu banyak banget manfaatnya selain untuk flek hitam, beruntusan, jerawat batu. Akhirnya aku coba sendiri. Akhirnya dari situ pas dicoba bagus banget. Diri ini juga banyak perubahannya, akhirnya semakin mulus ibaratnya tekan. Akhirnya
dikasih ke teman beberapa untuk sampel, akhirnya dijual, mereka suka, akhirnya ada di titik ini. Awal mulanya itu inspirasi dari ibu atau siapa? Ibunya Eko. Oh, Bu Eko ya, barulah coba meracik, coba buat terkaitin kosmetik. Udah diuji coba ya, udah ya? Iya, ke Sudah. diri pribadi. Tadi manfaatnya apa lagi? Ulangin? Flek hitam, Flek hitam, terus jerawat batu, berutusan, mencerahkan juga Betul. bisa. Nah, kalau nggak salah ini ya produknya masker daun kelor, Ya. terusnya nih, nah, Ini TY-nya. ini TY-nya ya. Ini dari TT itu keren. Daun kelor ini. Iya. Kalau yang ini dari masker bawang TY. Iya, betul. Ini Dari oatmeal. oatmeal. Nah ini Itu lulu rempah. rempah, wih keren. Itu yang buat unggul, dia nggak pakai kopi. Nggak pakai kopi. Nggak pakai kopi. Jadi nggak buat kue itu jadi coklat. Kalau saya pribadi sih nggak bisa pakai luluran tuh kopi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh jadi untuk mengatasi flek hitam maupun jerawat bisa nih ya. Ya yang mana nih? TY sama kelor. Kelor ya. Iya. Karena ini keren bahannya tuh nih. Jadi kalau mau pesan ada ya di mana ya? Di SCW Tibau. SCW Tibau Nomor kode 17. 17. Dan juga bisa nanti ada di Instagram Yolan ya. Ih, keren loh. Biasanya kan kalau tiwa ini bawang dayak ya kalau nggak salah ya, bawang dayak ya dasarnya. Itu kan ada yang jadi teh, misalkan karena dan juga ini manfaatnya bisa ya untuk masker ya, kulit ya. Memang rasanya pedas. Pedas, rasanya pedas. Tapi nggak terlalu pedas banget. Tapi dari rasa pedas itulah yang buat jerawat batu yang harusnya 1 Iya. bulan, 1 minggu itu udah kering. 1 minggu udah kering. Gitu. Dan bahkan nih yang cocok ini kulit perempuan atau laki-laki? Laki-laki atau perempuan? Bisa ya? Iya. Wih, bisa tuh. Mulai usia 12 tahun sampai lansia. Lansia. Iya, boleh nih saya coba. Iya, karena biasanya yang sering jerawatan tuh anak usia 12 tahun ke atas yang lagi puber. Itu lagi bingung-bingungnya mau apa nih, pakai apa nih. Lagi cowok-cowok tuh biasanya. Yang malu banget mau tanya itu tuh jangan sampai malu deh kalau udah chatting admin di Gcare itu di IG. Karena di situ pasti dijelaskan kakak keluhannya apa, itu gratis konsultasi. Yolan, ini untuk kalau boleh tahu untuk bibiar nih pemirsa maupun masyarakat mau pesan nih, ini dibanderol dengan harga berapa sih? 30 gram dari misalkan masker daun kelor, terusnya masker bawang bawang TY, sorry, masker oatmeal dan lulu rempah. Ini sama berapa nih dibanderol nih harga 30 gram ini? Yang untuk daun kelor itu 20.000. Oh, yang 20.000. untuk masker TY itu 15.000. Ini 15.000. Masker daun kelor itu 20.000. Masker TY-nya, nah ini daun kelornya 20.000. Terus yang TY ini 15.000. Yang oatmeal ini 15.000 dan lulu rempahnya 20.000. Ini untuk mencerahkan wajah bagi yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek. Nggak ada masalah pada kulit wajahnya tapi kusam doang sama berminyak itu pakai ini aja. Gitu ya, disarankan ya. Iya, jadi nggak usah malu untuk tanya dulu sebelum order. Benar. Ya. Pak, efek samping ya, insya Allah kan. Ini izinnya belum ya, tinggal masih lurus ya proses. Iya. Oh pantas ini langka. Dan juga ini jangka panjang, bagus nih produk lokal gitu kan, apalagi kita bisa kerjasama dengan apotek kalau dapat izinnya ya kan, karena ini kan bahan-bahan alami gitu kan, gitu. Ini tanpa pengawet. Tanpa pengawet ini keren, ada ketahanan. 6-9 bulan, selama itu ditutup rapat. Wih, keren. Tapi kulit seperti kakak ini hitam gini bisa ya? Bisa, itu saya sarankan oatmeal saja. Oatmeal ya? Masker nih? Iya. Bisa kalau iya, kalau udah keluar kalau apa kan jadi keluar apa hitam manis lah ya. Nggak hitam kayak arang. Kalau hitam kayak arang bisa ya? Bisa. Bisa. Sebenarnya tuh gelap aja sih, gelap. Gelap bukan hitam gitu ya. Kalau hitam warna benar gelap, saya sepakat. Kalimat itu yang cocok gelap. Putih juga enggak, ini cerah. Cerah ya. Jadi ini benar yang pertama alami, menghilangkan efek yang kita dalam ini ya. Komedo bisa ya? Bisa, kalau bisa bisa ya? pakai ini Kalau bisa sama pakai oatmeal. Kalau misal blackhead atau whitehead itu mending pakai
karena dari rasa pedasnya tadi meletakkan apa sih namanya, komedo ya. Ini prosesnya kalau boleh tahu, kalau ini Yolan sendiri buat? Iya. Keren. Oke lah, nanti kalau yang ini bisa juga konsultasi sama Yolan ya. Jadi nggak usah tadi, nggak usah malu-malu. Iya. Gitu. Nggak order juga nggak apa-apa, mau Tanya-tanya. Karena dari rasa tahu itu berlanjut untuk order, kalau enggak ya simpan aja dulu, nanti juga bisa, atau beri infonya ke teman yang lain. Iya, gitu. Nanti ada Instagramnya juga, Instagram ya. Instagram Yolan atau? Akun Instagram Glad Care itu @gec_care. Nanti bisa dilihat juga di Facebook juga ada ya. Oke Yolan, menarik sekali. Nah sebelum ini tadi Yolan udah melangkah untuk menjadi wirausaha muda media. Nah kenapa sih Yolan berkeinginan ingin menjadi wirausaha gitu kan? Apa motivasi Yolan gitu kan? Silakan. Karena ingin tua santai. Jadi di usia muda ini bekerja keras, usaha terus, perlu capek karena sukses itu memang butuh capek. Jadi bercapek-capek dulu, baru bersantai-santai. Kemudian nanti ketika ada punya suami atau anak atau keluarga besar atau keluarga kecil nantinya, itu saya tinggal menikmati. Di saat-saat seperti ini, saya harus memang kerja keras dulu. Jadi sebenarnya saya ada di titik ini pun karena 5 tahun sebelumnya saya hujan panas di jalan untuk mengusahakan apapun itu biar bisa ada di titik sekarang. Iya. Oh, maksudnya titik pahit gitu, betul gitu ya. Jualan apapun, nggak pernah pantang menyerah tuh. Putus asa tuh nggak ada di dalam hidup saya. Alhamdulillah. Oh, itu motivasi Yolan ingin berwirausaha gitu. Memang kita gitu harus memiliki motivasi yang kuat gitu kan untuk menjadi wirausaha gitu kan, karena kita kedepannya pasti akan mandiri, tidak juga tergantung dengan orang lain. Dan ibaratnya banyak nih cari kerja sana sini susah gitu dapat kan, otomatis solusinya inilah berwirausaha. Oh ya Yolan, saya ingin tahu dong klarifikasi gitu kan. Ini mohon maaf gitu kan, saya baca di beberapa media berita Yolan nih ya, kontroversi ya terkait motivasi Yolan ingin berwirausaha, salah satunya terpacu dengan mungkin masa lalu Yolan gitu kan. Bahkan di koran saya baca, di media maupun memang benar Yolan itu terlahir dari keluarga broken home. Emang benar banget, sebenarnya broken home itu sejak 2010. Udah lama banget. 2010? Yang sebenarnya tuh 2010, tapi sejak saat itu punyalah pikiran, oh ternyata wanita itu emang harus mandiri, nggak harus berpangku tangan dengan laki-laki ataupun ibu atau bapak. Sejak saat itu aku senang jadi orang broken home. Itu bukannya apa, di luar sana itu orang yang broken home malahan ada di pinggir jalan, mabuk-mabukan, nato-natoan yang nggak jelas hidup dan arahnya. Justru saya berkembang sejak saat itu tuh makin terpacu, karena saya ingin membuktikan bahwa keluarga yang di belakang seperti apa tidak menentukan anak yang seperti apa. Jadi justru itu jadi motivasi baru untuk orang-orang yang masih dalam masa terpuruk. Jadi untuk adik-adik atau kakak-kakak yang masih ngerasa menyalahkan orang tua tuh jangan, itu urusan mereka. Urusan kita adalah untuk berkembang masa depan. Kita tetap maju walaupun urusan rumah tangga seperti apa, kita membawa nama baik kita sendiri. Jangan sampai kejelekan dari diri kita tuh akan berpengaruh juga untuk rumah tangga lagi selanjutnya gitu. Untuk adik dan anak cucu kita nanti. Jadi kita yang harus berjuang keras untuk kehidupan kita di masa depan. Karena orang tua juga nggak mau tahu kan harus gimana ya, yang jelas mereka inginnya yang terbaik, walaupun mereka tidak ambil dalam segala hal dalam hidup kita. Tapi yang terpenting doa ibu. Saya dekat banget sama ibu. Sama ibu ya. Kalau bapak? Enggak ya. Enggak mau ikut campur lah sama urusannya, terserah.
Dari umur berapa sih tadi kalau kita? Sebenarnya umur 2010 itu saya kurang tahu sih. Berarti SMA ya? Zaman SMA. SD dong. Oh SD ya? Oh ya 10, benar-benar 10. Cuman untuk pisahnya itu 2017-18. Ya itulah motivasi Yolan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih harapan ibu gitu kan buat Yolan ke depannya gitu? Kalau harapan ibu sendiri sama aja sih seperti ibu lainnya. Sama ya. Sama, pasti untuk kebahagiaan, jaga diri, yang terpenting. Untuk kebahagiaan dan kesuksesan itu nggak melulu soal apa yang kita capai hari ini gitu, tapi tentang gimana kita bisa menjaga diri dimanapun. Itu sih. Yolan ada impian ini dari cita-cita jadi pengusaha atau ada selain pengusaha ada lagi? Cita-cita untuk saat ini ke depan punya rumah tangga yang baik. Ya. Terus bisa ngedidik adik dan anak ke depan lebih baik dua, tiga, pengen memajukan usaha ini lebih besar lagi biar teman-teman di Tenggarong tuh nggak usah lagi cari kerja di tempat lain yang susah-susah banget. Iya. Jadi ke saya aja. Menciptakan lapangan pekerjaan. Betul banget, sama rumah produksi yang lebih baik lagi. Iya, amin. Karena kalau dari situ udah bagus, semuanya pasti bagus insya Allah. Iya. Karena hidup kan berjalan, segala itu jadi sebuah nilai baru, pelajaran baru lagi. Jadi jangan pernah disesali sih. Iya, benar. Kalau boleh tahu berapa saudaranya? Sebenarnya sih berempat. Berempat ya. Tapi cuma dekat dengan 2 orang. 2 orang aja ya, gitu lah. Keren ya. Tapi ya itulah namanya hidup ya Yolan ya. Ya kan ada mungkin bisa dibilang lika-liku gitu kan. Namanya ya siapapun itulah. Saya juga pribadi pasti ada masalah juga, tapi yang jadi pertanyaan kita kuat gak menghadapi cobaan yang diberikan oleh Tuhan gitu kan ke depannya. Kira-kira masalah itu jadi sebuah acuan besar untuk maju kah atau menjadi orang yang mundur gitu kan? Ya benar ya. Nah, terus Yolan kan tadi dengar pengen ngembangkan bisnis ini nih yang Yolan saat ini kalau boleh tahu udah berapa lama nih ya? Dari 2018. 2018 baru ya, berarti udah sekarang 3 tahun ya, mau 3 tahun ya, hampir 2 tahun dia berjalan 3 tahun lah ya, gitu. Nah pada saat Yolan ini nih juara, ada gak sih bantuan dari swasta maupun dari pemerintah lain gitu kan menang juara nih, masuk berita, masuk koran, ya kan, masuk media, diposting sama siapapun, teman-teman Yolan pun ada dari media, ada gak tawaran kerjasama gitu kan, maupun dari dinas provinsi, entah itu dari kabupaten, ada gak sih? Kalau swasta ada. Ada ya swasta ya. Kalau swasta ngajakin kerjasama gitu. Kerjasama, tapi saya belum bisa nerima. Oh belum bisa nerima. Apakah terlalu sombong, apakah gimana gitu Pak? Tapi saya masih cari yang terbaik dulu. Mana sih? Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk ambil itu. Iya, benar-benar. Harus ada kesenambungan lah. Iya, tidak ada feedback juga kan. Kasian juga nanti kalau mereka tuh salah masukkan invest gitu nanti. Iya benar. Jadi harus dibicarakan, harus layak duluan kan. Dengan pahit dulu kan, kita namanya bisnis, kita nggak ada tahu harus nge-fair gitu kan di depan. Ini kalau boleh tahu sehari udah habis berapa botol gitu? Sehari, alhamdulillah semenjak viral itu makin naik tuh. Keren. Yang paling laris produk yang mana sih? Yang biasa kaum Hawa maupun kaum Adam semuanya tuh punya nilai masing-masing ya. Jadi bingung nih. Kalau perharinya memang ganti-ganti, kadang DIY, kadang oatmeal, kadang gitu-gitu. Tapi waktu berita yang baru-baru muncul DIY lah. DIY ya. Ya karena DIY jadi primadonanya. Oh ini udah ada petunjuknya ya. Ini ya. Videonya juga ada. Ada ya. Kalau mau di VC ya bisa kok. Mantap. Sampai. Yolan, satu lagi nih sebelum kita tutup closing. Menurut Yolan, apa nih peluang di tahun 2021 ini? Menurut Yolan? Gitu. Ya mas. Apa ya peluangnya itu? Taruh. Oh, peluang 2021 ini saya masih fokus untuk lomba nasional. Lomba nasional. Jadi untuk usaha berjalan data seperti biasa, ditingkatkan produksinya, tapi untuk awal-awal ini lebih banyak
memperbaiki manajemen lagi, biar masuk lomba, biar otaknya lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya. Dan juga insya Allah kan ke depannya semoga kopi juga selesai kan. Dan juga dari event kayak Eral, Expo ya kan bisa cepat kan gitu. Ya ini saya pribadi cukup apresiasi sih karena ini salah satu ada nilainya nih. Dan nilainya pertama ini produk lokal gitu kan, dan juga jarang kosmetik dari bahan-bahan alami kayak dari iwai benar ya, tapi salah saya iwai, dia bawa iwai ya kan? Iya tuh, jadi kemasan ini dibuat supaya penggunanya mudah makainya, kayak dibuka nggak bamburan kemana-mana, ditutup lagi. Iya. Terus untuk desain ini jadi ada sampai pada saat hari ini punya tim desain itu Eko sendiri, pasangan saya, terus dapat ilmunya untuk memperbaiki kemasan dan sebagainya itu di klinik PPN kemarin. Iya. Oh berarti ada tindak lanjut lagi dari klinik PPN? Maksudnya memberi pelatihan. Oh pelatihannya ya. Iya. Gimana sih cara desain yang bagus, gimana sih print branding gitu. Iya, memang harus penting tuh dapat. Untungnya aja masuk ke sana kemarin teman yang ngasih tahu. Oh temannya. Jadi alhamdulillah jadi punya banyak jalan. Iya, jaringan ya kan nanti. Apalagi kan udah orang dinas support udah enak banget gitu kan. Yolan sudah sebelum closing apa nih Yolan untuk saran atau motivasi buat anak pemuda yang baru mulai berwirausaha, apa nih, ada gak saran motivasi atau enggak kata-kata bijaknya dari Yolan? Pantang menyerah, karena sukses itu emang butuh capek. Ya urusan orang, kita harus tetap maju karena kita membawa nama baik keluarga dan diri kita sendiri. Semangat. Sekali Yolan, mantap. Sukses dah buat karirnya, buat usahanya, semoga bisa membawa nama daerah dan juga negara kita, Indonesia tercinta. Dan juga produk lokal ini wajib tidak harus go nasional maupun internasional. Amin. Ini semoga lah yang nonton ini brand-brand besar, wah kayak Wardah, sampai bisa kolaborasi. Iya, amin. Semoga dia sukses banget buat usahanya. Terima kasih juga. Ya, nanti deh saya coba. Tapi buat laki-laki gimana bisanya? Bisa ini nanti hadiah untuk kakak. Wih, makasih Yolan. Jangan lupa nih beli, dan juga tadi ada Instagramnya juga. Tidak ada ya. Oke ya, sebelum closing ada game lagi nih satu, tinggal Yolan pilih jadi PNS atau jadi wirausaha muda. Wirausaha muda. Oke. Suka indoor atau outdoor? Outdoor. Oke. Suka membaca atau menulis? Baca. Baca. Suka warna putih atau warna merah? Putih. Putih. Pantai atau sungai? Pantai. Pantai. Oke, terima kasih Yolan sekali lagi. Sukses untuk karirnya. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan ataupun yang tidak sengaja atau sengaja, mohon dimaafkan. Karena ini kita hiburan aja Yolan untuk berbagi inspirasi. Sekali lagi Yolan, salam corona, semoga COVID ini cepat selesai dan 2021 kembali lagi normal, gitu kan? Semuanya di 2020 ini semua yang hal-hal buruk lah, tapi terbuku juga menjadi lebih baik. Oke, see you next time. Bye bye.